Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nike Lodita Barat dengan NIM 11S23019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Machine Learning minggu keempat, di mana yang berfokus pada dua topik utama yaitu pemodelan regresi untuk prediksi harga dan klasifikasi untuk prediksi keselamatan penumpang. Juga saya akan menjelaskan untuk tugasnya nanti. Nah, yang pertama di sini kita diminta mengerjakan latihan pertama dan kedua, di mana pada latihan pertama ini merupakan regresi harga tiket pesawat, eh, di mana di sini kita menggunakan dataset penjualan tiket pesawat. Nah, tahap awal yang kita lakukan itu adalah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive untuk mengakses datanya. Nah, dalam proses pre-processing, di sini saya melakukan beberapa langkah krusial seperti yang pertama itu seleksi fitur, di mana saya menghapus kolom gender dan payment method karena secara teknis tidak berpengaruh langsung pada penentuan harga tiket. Nah, kemudian juga saya melakukan encoding untuk mengubah data kota dan maskapai dari teks menjadi angka unik agar bisa diproses oleh mesin. Selanjutnya melakukan ekstraksi waktu, yaitu mengambil data bulan dari kolom tanggal karena fluktuasi harga tiket biasanya mengikuti tren bulanan. Nah, setelah model dilatih dengan linear regression, hasil evaluasi menunjukkan nilai R2 sebesar eh, Nilai nilai R2 sebesar 0,0044 dan RMS-nya di angka 448. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa fitur yang digunakan saat ini belum cukup kuat untuk memprediksi harga secara akurat dengan rata-rata kesalahan prediksi sekitar Rp448.000. Lalu selanjutnya masuk ke latihan kedua. Pada latihan kedua ini, eh, kita menggunakan dataset Titanic dengan tujuan untuk memprediksi status keselamatan penumpang. Nah, langkah preprocessing di sini lebih mendalam di mana kita menangani data kosong pada kolom X menggunakan nilai rata-rata, lalu melakukan green search CV eh, untuk mencari parameter terbaik bagi model logistic regression. Nah, hasilnya di sini model ini eh, mencapai tingkat akurasi 77%, 77,78%, di mana jika kita bedah lebih dalam, nilai precision-nya mencapai 78,79% dan recall di angka 66,67%. Nah, ini menunjukkan bahwa model cukup handal dalam membedakan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Nah, kemudian hasil yang didapat dari model statik ini adalah analisis overfitting, di mana akurasi pada data latih adalah 80,02% dan pada data uji adalah 77,78%. Nah, karena selisihnya di bawah 3%, model ini dikategorikan sebagai fit model. Artinya model tidak sekadar menghafal data, tapi benar-benar belajar sehingga memiliki kemampuan generalisasi yang baik untuk data baru di masa depan. Nah, kemudian di sini sekarang kita masuk ke bagian tugas. Nah, pertama itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan environment kerja. Nah, di sini kita menggunakan beberapa library standar industri. Ada Pandas untuk manipulasi data tabular, kemudian ada scikit-learn untuk proses preprocessing, pembagian data hingga implementasi algoritma regresi, serta ada Matplotlib dan Seaborn untuk membantu melakukan visualisasi agar data lebih mudah diinterpretasikan. Nah, pertama itu yang kita lakukan adalah data yang kita gunakan ini berasal dari dataset OWID COVID-19 yang sangat kaya informasi, di mana saat pertama kali dimuat, dataset ini memiliki 108.461 baris dengan 60 kolom fitur. Namun, tantangan utama di sini adalah banyaknya nilai kosong atau missing value, di mana di sini sebagai contoh fitur weekly ISO admissions hampir sepenuhnya kosong. Karena itu, tahap pembersihan menjadi sangat krusial agar modul tidak mempelajari informasi yang bias. Nah, karena dataset ini mencampur
data tingkat negara dengan data agregat dunia dan benua. Di sini saya melakukan filter khusus. Saya hanya mempertahankan baris eh, di mana kontinen tidak kosong. Nah, hasilnya di sini kita mendapatkan data murni dari 223 eh, lokasi unik. Nah, selain itu, karena sifat data ini adalah time series atau harian, eh, kita bisa putuskan untuk mengambil data kumulatif terbaru per tanggal 9 Agustus 2021 menggunakan fungsi group by dan last, di mana langkah ini akan memastikan setiap negara hanya diwakili oleh satu baris data terbaru. Nah, selanjutnya itu seleksi fitur dan analisis korelasi. Nah, di sini kita bisa memilih 11 fitur independen berdasarkan relevansi domain. Nah, seperti kaya negara atau GDP, komposisi penduduk usia tua hingga ketatnya kebijakan pemerintah atau stringency index. Nah, setelah menghapus sisa nilai kosong, di sini kita menggunakan dataset final berisi 146 negara. Nah, di sini saya cek korelasinya total case per million itu menunjukkan hubungan paling kuat dengan angka kematian yaitu sebesar 0,659. Nah, ini menunjukkan eh, atau membuktikan secara statistik bahwa intensitas penularan berbanding lurus dengan resiko totalitas. Nah, selanjutnya uji coba model yang pertama itu di sini kita melakukan splitting. eh, di sini kita melakukan splitting dengan data dengan rasio 80% training dan 20% testing. Nah, model pertama yang kita coba itu adalah linear regression. Nah, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa model linear gagal total dalam menangani data ini, di mana nilai testingnya negatif satu negatif 1.145.000 dan RMSE-nya itu melonjak lurus pada model linear tidak cocok dengan pola penyebaran COVID-19 yang kompleks. Nah, kemudian yang kedua itu ada uji coba random forest. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita beralih ke model random forest regressor dengan 100 pohon keputusan eh, di mana hasilnya meningkat secara drastis. Nah, nilai testing naik ke angka 0,6711 dan RMSE berhasil ditekan menjadi 500,32 meskipun terdeteksi sedikit overfitting karena selisih train dan tes sebesar 0,25. Nah, model ini jauh lebih stabil dan akurat daripada model linear sebelumnya. Nah, di sini juga yang terakhir saya menganalisis fitur apa yang paling berpengaruh bagi model. Ternyata jumlah kasus per juta dan angka kematian akibat penyakit jantung adalah dua prediktor utama. Dimana jika kita lihat tabel perbandingan ini pada negara seperti eh, Ethiopia, Random Forest mampu memberi prediksi yang sangat dekat dengan angka aktual dengan selisih atau error hanya 6,4. Nah, ini membuktikan kekuatan algoritma berbasis pohon dalam menangani data dunia nyata. Nah, sebagai kesimpulan melalui praktikum ini, kita bisa belajar bahwa pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data seperti random forest yang terbukti menjadi pemenang dalam studi kasus kematian COVID-19 ini. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.